Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal internet nih, apa sih internet yang kalian tahu? Internet yang kalian tahu kan Google, Yahoo, Gmail, Facebook gitu kan. Padahal tuh internet kalau kalian dalemin bener-bener tuh nggak cuman itu. Kalian tuh cuman baru menjelajahi internet di bagian permukaannya aja. Sama halnya kayak tanah nih. Kalian lihat tanah kan? Tanah yang kalian lihat itu cuman bagian permukaannya aja. Cuman sedikit dari bagian tanah yang kalian lihat. Tanah pada umumnya ya warna coklat. Padahal kalau kalian dalemin lagi, kalau kalian gali lagi ke dalam, tanah itu punya banyak banget lapisan. Dari yang awalnya coklat, nanti jadi putih, nanti jadi merah, nanti jadi hitam. Sama halnya kayak internet. Semakin kalian jelajahin ke dalam, kalian gali terus ke dalam, kalian juga bakalan susah untuk masuknya. Karena dengan keamanan berlapis dari internet di bagian dalam, sama juga kayak tanah. Semakin dalam kalian ngeduk sumur ke dalam. Gak mungkin kan semakin dalam kalian cuma pakai cangkul kecil aja. Pasti kalian butuh alat yang besar, lebih besar dari cangkul. Seperti bor kan. Sama kayak internet. Kalau kalian mau menjelajahi internet di bagian dalam-dalamnya, kalian harus pakai sebuah alat yang bisa menembus keamanan-keamanan berlapis dari situs internet yang paling dalam. Bagian dalam dari internet, bagian tergelap dari internet adalah deep web. Deep web itu adalah sebuah situs mengenai hal-hal yang bisa dianggap tabu oleh kebanyakan orang. Berisi mengenai situs-situs seperti prostitusi, pembunuhan, penjualan narkoba, penyiksaan, transaksi-transaksi haram seperti perdagangan manusia dan juga perdagangan senjata api ilegal. Banyak banget di dalam deep web tuh kalau kalian cari-cari gitu-gitu. Mungkin kalian sering banget denger ya, deep web tuh apa sih? Deep web tuh sebenarnya situs dari internet yang nggak banyak orang tahu, yang nggak banyak orang bisa masuk. Kalau kalian mau masuk ke deep web tuh harus menggunakan sebuah alat yang namanya Tor atau The Onion Router. Tor ini tuh sebenarnya adalah sebuah alat komunikasi di bidang militer yang bisa mengenkripsikan pesan-pesan terselubung dari kalian biar bisa masuk ke dalam deep web. Jadi di dalam Tor ini kayak bornya kalian biar bisa masuk ke deep web. Nah, kalau kalian mau masuk deep web tanpa alat bantu, otomatis komputer kalian yang nyoba untuk masuk ke deep web akan terserang oleh virus, langsung mati dan data-data pribadi kalian di dalam komputer akan di-hacking oleh para pejalan deep web. Deep web nih terkenal sebagai salah satu situs terlarang yang disebut dari berbagai macam sumber di internet kalau deep web adalah sebuah sarang dari para psikopat-psikopat gila di dunia. Tuh ngumpulnya di deep web. Dan di deep web sendiri tuh kalau kalian transaksi di sana bukannya pakai uang-uang kayak transfer gitu, tapi kalian bakalan pakai Bitcoin di dalamnya. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa bertransaksi di situs deep web. Nah, aku bakalan bahas mengenai situs pembunuh bayaran di deep web yang udah sangat terkenal. Karena ini ikonik banget, namanya tuh Masquerade. Banyak sumber yang bilang kalau orang-orang yang pakai jasa dari Masquerade adalah orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena walaupun Masquerade ini adalah salah satu penyedia jasa pembunuh bayaran yang gratis, jadi kalian tuh di sana nggak dipungut biaya seperti Bitcoin ataupun transfer uang apalah itu. Tapi sedendam-dendamnya kamu sama orang, jangan sampai kamu pakai jasanya Masquerade. Kalau kalian sampai nyebut satu nama orang yang kalian dendam dan kalian masukin ke dalam situsnya Masquerade, percaya aja besoknya orang yang kalian sebut namanya di Masquerade itu akan mati secara mengenaskan. Tapi kalian jangan seneng dulu. Masquerade ini menggunakan sistem chain atau rantai. Jadi sesuai namanya, rantai. Ia akan membunuh sesuai rantai yang kamu berikan kepada mereka. Jadi setelah kamu nyebutin satu nama, kamu harus
berjuang untuk mencari nama-nama yang harus disetor ke Mas Rabbit. Karena kalau enggak, yang jadi ujung rantainya adalah kamu sendiri. Makanya udah dah, nggak usah macem-macem gitu ya. Benar atau tidaknya mengenai rumor kehadiran dari Mas Rabbit di Deep Web ini menjadi salah satu rumor yang hangat, dan detail mengenai anggota, ketua, dan siapa yang meng-ACC ataupun menolak requestan dari para pelanggan dari Mas Rabbit juga tidak ada yang tahu karena mereka menggunakan identitas anonymous agar rahasia mereka dapat terjamin dengan aman dan tidak dapat dengan mudah diselidiki oleh pihak yang berwajib. Rumornya bahwa anggota dari Mas Rabbit ini adalah sekumpulan orang-orang yang membunuh untuk kesenangan belaka, bukan orang miskin yang butuh uang dan bekerja sebagai pembunuh. Rekam jejak dari Mas Rabbit sendiri itu sangat susah untuk diidentifikasi dan untuk dicari karena mereka adalah pemain pro dalam dunia Deep Web dan dunia bunuh-membunuh, khususnya pembunuh bayaran. Dan mereka selalu melancarkan aksinya dengan menggunakan identitas sebagai kelinci pembunuh yang selalu menggunakan topeng imut kelinci, tapi dengan sifat yang berbeda seperti kelinci kebanyakan. Bukan hanya dari namanya saja yang ikonik, Mas Rabbit juga memiliki kebiasaan. Yang pertama, Mas Rabbit selalu menggunakan topeng kelincinya saat melakukan aktivitas bunuh-membunuh. Yang kedua, Mas Rabbit selalu mengabadikan apa yang telah ia lakukan dengan para korbannya, baik itu sebelum korbannya dibunuh, saat dilakukannya penyiksaan kepada korbannya, dan juga setelah korbannya itu mati dengan mengenaskan di tangan para pembunuh Mas Rabbit ini. Dan kabarnya foto-foto dari Mas Rabbit dan korban-korbannya akan disimpan secara rapi oleh anggota dari Mas Rabbit untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah anggotanya lakukan selama membunuh. Karena bagi anggota Mas Rabbit, membunuh seseorang adalah sesuatu yang sangat menggairahkan, seperti halnya mengkonsumsi narkoba yang bikin kecanduan. Jadi tidak heran kalau anggota Mas Rabbit, apalagi anggota Deep Web, itu dikatakan sebagai orang-orang psikopat yang berkumpul dalam satu sistem dan satu link, yaitu di Deep Web. Takut gak sih ya kan? Tapi ya ini Mas Rabbit emang adanya di Amerika Serikat. Kalau didengar-dengar dari rumornya, emang Mas Rabbit ini adalah agen-agen dari Amerika Serikat. Tapi kalian yang di Indonesia juga jangan coba-cobalah. Udah malah belum masuk ke Deep Webnya, malah komputer kalian yang rusak kan. Eman-eman gitu. Ya, jadi gitu petualangan dari Mas Rabbit dalam mencari korban-korbannya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video aku ke teman-teman kalian biar semuanya bisa pada berkumpul di sini. Yaudah, makasih ya teman-teman, saudara-saudaraku semua. I love you. Bye-bye, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe loh. Ingat, subscribe loh. Dadah!